Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Oktaviana, NPM 1951020466, Prodi Perbankan Syariah, ingin memenuhi tugas qiraatul Quran, yaitu definisi izhar huruf dan contoh ayatnya. Pengertian izhar. Izhar adalah satu hukum yang menjadi materi pembahasan nun mati dan tanwin. Secara bahasa, izhar memiliki arti jelas, dan pengertian di dalam ilmu tajwid adalah bacaan yang terjadi apabila salah satu huruf izhar berada sesudah tanwin atau nun mati, maka dibaca jelas. 6 huruf yaitu huruf-huruf halak, yaitu yang keluar dari tenggorokan, baik dari pangkal, tengah maupun ujung. Sebab itu ada yang menyebut sebagai izhar halqi. Istilah halqi juga yang menjadi identitas ini untuk membedakan hukum izhar pada mim mati. Huruf tersebut yaitu ha, kho, ain, khoin, hamzah, ha. Ketika huruf di atas tersebut berada di tempat depan nun mati ataupun tanwin, maka cara bacanya yaitu jelas. Suara nun mati jelas tanpa dengung dan sama sekali tidak menjadi samar. Contohnya yaitu walahum adzabun alim. Selanjutnya yaitu definisi idgham huruf macam-macam dan contohnya. Idgham adalah berpadu atau mencampurkan dua huruf atau bisa juga disebut memasukkan bunyi satu huruf ke dalam bunyi huruf setelahnya. Dalam pelafalan idgham memiliki dua perbedaan, yaitu idgham bihunnah dan idgham bila hunnah. Idgham bihunnah merupakan penggabungan atau memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam bunyi huruf idgham bihunnah yang kemudian disertai dengan selama satu alif atau dua harakat. Huruf idgham bihunnah yaitu ya, nun, mim, wawu. Contohnya waman yaf'al. Selanjutnya yaitu idgham bila hunnah. Idgham bila hunnah merupakan peleburan bunyi nun mati atau tanwin tanpa disertai dengan dengungan. Huruf idgham bila hunnah yaitu ro dan la. Contoh bacaannya yaitu mataan lakum. Selanjutnya menurut jenis idgham memiliki 3 jenis, yaitu idgham mutajanisain, idgham mutamatsilain, dan idgham mutakaribain. Idgham mutamatsilain adalah pertemuan antara dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya, seperti huruf dal bertemu dengan huruf dal dan sebagainya, dan hukum wajib diidghamkan. Contoh dakhalu. 2. Idgham mutakaribain merupakan pertemuan antara dua huruf yang sifat serta makhrajnya hampir sama, seperti huruf ba bertemu dengan huruf mim, qaf bertemu dengan kaf, dan ta bertemu dengan zal. Contohnya la khulaqakum. 3. Idgham mutajinasain merupakan pertemuan antara dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya, seperti pertemuan antara huruf ta dengan fa, lam dan ro, serta zal dengan za. Contohnya qala robba. Mungkin itu definisi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Oktaviana, NPM 1951020466, Prodi Perbankan Syariah, ingin memenuhi tugas qiraatul Quran, yaitu definisi iqlab huruf dan contohnya. Iqlab secara harfiah mempunyai arti menggantikan atau mengubah.
sesuatu dari bentuk aslinya. Iqlab adalah salah satu dari beberapa hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Hukum iqlab terjadi apabila huruf nun sukun atau nun mati atau juga tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yaitu ba. Cara membaca hukum iqlab. Untuk cara membaca iqlab yaitu dengan cara mengganti atau mengubah bunyi huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim sukun. Oleh sebab itu, ketika nun mati ataupun tanwin bila bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan juga bibir bawah keduanya menempel lalu diiringi dengan dengungan kurang lebih sekitar 2 harokat. Hukum iqlab di dalam Al-Quran biasanya telah ditandai dengan beradanya huruf mim kecil, dan huruf mim tersebut biasanya diletakkan di antara huruf nun mati atau tanwin. Contoh dari bacaan iqlab adalah jazaan bima. Selanjutnya yaitu definisi huruf iqlab, huruf dan contohnya. Secara singkat, ikhfa adalah bacaan yang samar. Pembacaan huruf ini dilakukan ketika huruf hijaiyah bertemu dengan huruf nun mati dan juga tanwin. Dalam sebuah huruf tajwid, hukum ikhfa akan dibaca samar dan berdengung jika huruf tersebut bertemu dengan nun sukun dan tanwin. Jumlah huruf ikhfa terdiri atas 15. Huruf-huruf tersebut tidak lain yaitu za, zal, sa, ta, so, sha, sin, za, ko, fa, do, to, do, ka. Cara membaca huruf tersebut juga tidak terlalu sulit jika kita giat untuk mempelajarinya. Caranya yaitu bunyi nun atau tanwin masih terdengar namun samar. Contohnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 48, yaitu hum yunsorun. Mungkin cukup itu penjelasan dari iqlab dan ikhfa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Oktaviana, NPM 1951020466, Prodi Perbankan Syariah, ingin memenuhi tugas qiraatul Quran, yaitu definisi mad, huruf, dan macam-macam dan contohnya. Pengertian mad. Mad adalah memanjangkan suara pada huruf mad karena adanya sebab. Huruf mad ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Adapun sebab yang menyebabkan mad adalah alif yang sebelumnya fathah. Contoh kana, yaitu sukun yang sebelum ya, sukun yang sebelumnya kasroh. Contoh kila, wawu sukun yang sebelumnya domah. Contoh audu. Pembagian mad. Mad asli. Mad asli adalah apabila mad tidak terkontaminasi oleh sebab-sebab tertentu, yaitu hamzah dan sukun. 1. Mad tabi'i. Mad tabi'i adalah mad yang seperti yang telah dijelaskan di atas. Mad tabi'i ada 2. Yang pertama yaitu mad tabi'i kilmi, yaitu mad tabi'i yang terdapat pada suatu kata. Contoh kola yakulu kila. B. Mad tabi'i harfi, yaitu mad tabi'i yang terdapat pada huruf ha, ya, to, ha, ro pada fawatimus suwar. Contoh huruf ha dan ya pada kata kahaisho. Huruf ta dan ha pada kata toha, dan huruf ro pada kata almaro. 2. Mad iwad adalah mewakofkan tanwin fathah panjangnya 2 harokat. Wakila, wakila, ma'ulan, maf'ula, ngajulan, ngajula. 3. Mad silah sugo atau fashirah
adalah ha domir yang berharokat kasroh atau dhammah yang sebelumnya bukan sukun dan setelahnya tidak ada sukun dan hamzah. Panjangnya 2 harokat. Contoh innahu kana lahuma, pengecualian mad silah. Ha dibaca pendek karena bukan ha domir, seperti lam yantahi. B. Ha domir pada surat Az-Zumar ayat 7 dibaca pendek walaupun memenuhi syarat sebagai mad silah, yaitu pada ayat yarduhu lakum. Sebenarnya sebelum ha domir dan huruf sukun namun dibuang karena menjadi jawab syarat. C. Menurut riwayat Hafs dari Ashim, ha dibaca panjang karena tauqifi, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 69. Muhanan kihi 4 mad tamkin, adanya ya bertasydid dan berharokat kasroh bertemu ya sukun, panjangnya 2 harokat. Contohnya Juyaitum. B. Mad far'i. Mad far'i adalah mad tambahan karena beberapa sebab. Adapun sebab itu adalah adanya hamzah dan sukun. 5. Mad wajib mutasil adalah mad bertemu hamzah pada satu kata, panjangnya 2 alif atau 4 harakat. Contoh wassamai. 6. Mad jaiz mutasil adalah mad bertemu hamzah pada 2 kata, panjangnya 2 alif atau 4 harakat. Contohnya kalaida. 7. Mad arid disukun adalah mad bertemu huruf sukun karena waqaf, panjangnya 2, 4 atau 6 harakat. Contohnya nasta'inu. Mad lin adalah huruf lin bertemu dengan huruf sukun karena waqaf. Huruf lin adalah wawu dan ya sukun yang sebelum fathah, panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya min khaufin. 9. Mad badal adalah mad yang terdapat pada hamzah. Contohnya amanu. Disebut mad badal karena huruf mad pada mad tersebut adalah pengganti dari hamzah, karena asal dari ketiga contoh di atas adalah al-manul. Selanjutnya yaitu mad lazim harfi mukhafafah adalah huruf fatatimus sumar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad. Hurufnya ada 8, yaitu dikumpulkan pada naqoso, panjangnya 6 harokat. Contohnya yasa. 12. Mad lazim harfi mushba adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad dan idghamkan, panjangnya 6 harokat. Contohnya alam. 3. Mad lazim kilmi khafafah, mad bertemu huruf yang sukun, panjangnya 6 harokat. Di Al-Quran hanya terdapat di surat Yunus ayat 51 dan 91, yaitu kata al-nawaqad kuntum bihi tastajiluna al-nawaqad ngasyautu qablu wa kunta minal musjidin. Selanjutnya mad lazim kilmi mutsaqal, mad bertemu huruf yang bertasydid, panjangnya 6 harokat. Contoh waladolin. 15. Mad farqi, hamzah fatiham yang dibaca panjang dengan ukuran 6 harakat di dalam Quran hanya ada pada 4 ayat, yaitu Al-An'am 143 sampai 144, Yunus
ayat 59 dan Al-An'am 59. Contohnya la ilaha illallah. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.